Ditanya Ibnu Mas'ud, siapa yang dimaksud di sini? Apakah orang-orang yang meninggalkan salat? Kata Ibnu Mas'ud, kalau mereka meninggalkannya mereka kafir. Akan tetapi yang dimaksudnya adalah orang yang mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya. Ghai artinya lembah di neraka jahanam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dari jalan sahabat Ibnu Mas'ud. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما بعد. Saudara-saudara, Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Saudaraku, di antara kewajiban di dalam Islam, yaitu suatu ibadah yang disyariatkan melalui wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat berupa salat, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika akan mewajibkannya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat nabi kita ke tempat yang tinggi sampai beliau mendengar goresan-goresan pena, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam suatu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana disebutkan pentingnya salat, bahwasanya dia adalah seutama-utama rukun Islam berupa perbuatan. Rukun Islam yang paling utama dari perbuatan adalah salat. Adapun syahadat adalah ibadah atau rukun Islam yang berupa apa yang di hati, amalan hati. Salat seseorang tidak mungkin diterima kecuali dengan menunaikan syarat-syarat sah salat. Di antara syarat sah salat, saudara, adalah menghadap kiblat. Ini apabila salat fardu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 144, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka hadapkanlah wajahmu mengarah ke Masjidil Haram, ya, ke Ka'bah al-Musyarrafah. Di mana saja kalian berada, maka menghadaplah ke hadapannya, menghadaplah ke arahnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW berkata kepada orang yang salatnya rusak, salatnya tidak baik, kata Nabi SAW, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu, thumma istaqbilil qiblata fakabbir." Kalau engkau berdiri untuk salat, sempurnakanlah wudu'mu dan menghadaplah kiblat dan bertakbirlah. Artinya tidak sah salat seseorang tanpa menghadap kiblat. Ini untuk salat fardu tentunya. Yang dimaksud dari menghadap kiblat ini adalah menghadap ke arah kiblatnya, ke arah Masjidil Haram, ya. Sebagaimana ini yang difatwakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah
Begitu pula fatwanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pada riwayat Abdul Razzaq As-San'ani. Berkata Ibnu Taimiyah, la khilafa bainas sahabati fi dzalik. Tidak ada khilaf di antara para sahabat dalam masalah ini. Bahkan Umar bin Khattab pada suatu hari ketika di Madinah, beliau membentangkan suatu bentangan, membentangkan tangan keduanya kanan dan kiri. Kemudian beliau mengatakan, sholli bainahuma kaifa masyita. Salatlah di antara kedua tanganku ini bagaimanapun engkau mau. Artinya ini sudah menghadap ke arah Baitullahil Haram atau Ka'bah Al-Musyarrafah. Ini bagi orang yang jauh tentunya dari Ka'bah, yang tidak melihat Ka'bah. Dia hanya menghadap kepada arah Ka'bah. Tidak mesti harus persis kena Ka'bahnya, enggak. Yang penting arah Masjidil Haram. Adapun orang yang di hadapannya Ka'bah, betul-betul di hadapannya, dia umpamanya pergi umroh, pergi haji, lagi tawaf, selesai tawaf pengen sholat, maka mereka wajib betul-betul menghadap Ka'bahnya. Kelihatan kok Ka'bahnya. Kalau betul-betul kelihatan berarti harus menghadap Ka'bahnya, dan ini telah disepakati oleh semua para ulama sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Syarat yang kedua adalah masuknya waktu. Ini syarat sah salat. Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat fardu itu telah Allah tentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maka berarti barang siapa yang salat sebelum waktunya masuk, enggak mungkin diterima salatnya, tidak sah. Begitu pula orang yang sengaja mengakhirkan salatnya, akhirnya keluar dari waktunya tanpa udzur. Sengaja keluarlah dari waktunya tanpa udzur, maka salatnya yang dia lakukan di luar waktu itu, maka itu berarti sudah keluar dan berarti dia jatuh kepada suatu dosa dari dosa-dosa besar. Tidak sah juga karena dia sengaja betul-betul keluar dari waktunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan diteruskan mereka oleh generasi yang mereka menyia-nyiakan salat, meremehkan masalah salat dan mengikuti syahwat, dan mereka akan merasakan bagaimana azab api neraka. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditanya Ibnu Mas'ud, siapa yang dimaksud di sini? Apakah orang-orang yang meninggalkan salat? Kata Ibnu Mas'ud, kalau mereka meninggalkannya mereka kafir. Akan tetapi yang dimaksudnya adalah orang yang mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya. Ghai artinya lembah di neraka jahanam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dari jalan sahabat Ibnu Mas'ud. Berarti ini adalah dosa yang sangat besar sekali. Mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya, ini salah satu dari dosa besar, dan betapa banyak kaum muslimin yang menyia-nyiakan atau mereka menggampangkan syarat yang satu ini. Sampai-sampai ada di antara mereka dalam kondisi tidak safar menjamak salatnya. Bahkan ada yang di antara mereka mengakhirkan salatnya ketika sudah sampai malam, dia kumpulkan semua salatnya di waktu tersebut, dari salat zuhurnya, salat asarnya, wal iyadzubillah. Tentunya ini adalah suatu dosa besar dan orang ini akan terancam dengan lembah di neraka jahanam, wal iyadzubillah. Saudaraku, syarat yang ketiga adalah satrul aurah, yaitu menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasanmu ketika engkau menuju masjid. Untuk orang kaum laki-laki,
Perhiasan di sini artinya bukan perhiasan yang di tangan dan sebagainya, bukan. Maksudnya pakaian yang indah, pakaian yang bagus, yang layak ketika engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun laki-laki, para ulama mengatakan auratnya adalah di antara pusar dan rukbah, ya, di antara lututnya, antara lutut dan pusarnya. Wajib atas dia menutup kedua rukbahnya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Tidak boleh seseorang salat dengan satu pakaian yang tidak ada di pundaknya sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum. Wahai segenap anak Adam, manusia maksudnya, ambillah pakaian yang indah yang kalian miliki. Ini bukan berarti hanya menutup aurat saja, tapi juga disuruh untuk sholat ini kita memiliki pakaian yang bagus, layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa langit dan bumi. Kemudian begitu pula bagaimana kita saja ketika ada walimah di dunia, ada acara, kita biasanya memperbaiki penampilan kita. Sekarang bagaimana apabila kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang sangat ironis adalah ketika ada sebagian orang ketika dia sholat, dia memakai pakaian tidurnya, memakai pakaian kerjanya, maksudnya kerja berat, yang di sana ada bau-bau yang tidak mengenakkan. Nah, ini tidak pantas, ya. Dan ini salah satu kesalahan di dalam sholat. Akan tetapi perlu kita garis bawahi, tidak semua pakaian yang kotor itu najis. Artinya ada sebagian pekerja-pekerja keras, mereka mengakhirkan sholat karena menganggap pakaiannya kotor. Akhirnya dilambat-lambatkan, setelah selesai jam 5 dia kerja keras, jadi tukang, dia baru pulang, baru dia laksanakan sholat zuhur dan asarnya. Ini juga salah. Semestinya dia punya pakaian ganti, ya. Pakaian ganti yang dia selalu bawa. Kalau dia sholat dia pakai pakaian tersebut. Kalaupun toh tidak juga, maka berarti dia bisa memakai pakaian kerjanya, tapi mungkin dia kondisikan dari di mana dia berada, dia berdirinya di mana supaya tidak mengganggu orang lain, dan itu dilakukan dalam kondisi sangat terdesak. Pada asalnya dia sudah memperhatikan hal tersebut. Syarat berikutnya adalah menghilangkan najis. Ya, tidak sah salat apabila masih ada najis. Allah mengatakan wa thiyabaka fatahhir. Jadi bersihkanlah pakaian kita dari setiap najis. Ya, kalau masih ada najis dari awal salat dan kita sadar akan hal tersebut, maka tidak sah juga salat kita. Ya, dia sudah tahu pakaian tersebut ada najis, maka tidak sah bagi dia salat tersebut, seperti ada terlihat darah yang banyak, ya, atau yang lain-lain seperti kencing, kepercik kencing dan lain-lain dari najis, maka tidak sah salat seseorang itu kalau dia memang sudah mengetahui hal tersebut sebelumnya. Syarat berikutnya adalah bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau orang junub, Allah mengatakan wa in kuntum junuban fattahharu, disuruh bersuci. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Tidak diterima salat seseorang sampai dia bersuci. Ya, tidak sah, tidak diterima salat seseorang apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi kita betul-betul memperhatikan bahwasanya kita betul-betul telah bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Allahumma arhamna waj'al qurrata ayunina fis salah. Allahumma ij'alna mimman yuqbal 'alaiha khashi'an ya arhamar rahimin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd.
Saudaraku yang dirahmati Allah, syarat yang keenam adalah niat. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya dan masing-masing orang mendapatkan pahala sesuai dengan yang dia niatkan. Niat letaknya di hati. Adapun melafalkan atau mengeraskan niat dengan suara, apalagi sampai mengulang-ulangnya, ini adalah dari perkara-perkara yang dibuat-buat di dalam agama yang tidak dilakukan oleh generasi terbaik dari umat ini. Oleh karena itu tidak boleh bagi seseorang, ya, dia salat, dia mengucapkan demikian dan demikian, melafalkannya, ini termasuk dari perkara yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya melafalkan niat atau mengeraskannya atau mengulang-ulangnya itu ada suatu perkara yang baik yang dicintai oleh Allah, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sudah melakukannya sejak dulu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita sebutkan dari syarat-syarat sah salat ini sama hukumnya antara laki-laki dan wanita. Akan tetapi bagi wanita memiliki ada beberapa hukum-hukum khusus, di antaranya menutup aurat. Para ulama sepakat wajib bagi setiap wanita apabila dia akan sholat, hendaknya dia menutup kepalanya. Dan ini dinukil ijma' oleh Imam Ibnul Munzir, sebagaimana telah tertera dalam hadis Aisyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Kata Rasulullah kata mereka berdua, tusalli fi khimarin wa dir'in sabigh. Seorang wanita itu dia salat dengan pakaian yang menutupi kepalanya dan dir', ya, suatu pakaian yang menutup, ya, menutup kepalanya. Dan ini artinya dia menutup kepalanya. Adapun wajah di dalam salat dengan kesepakatan para ulama, ya, wajah bukanlah aurat bagi wanita di dalam salat. Begitu pula kedua tangan bukanlah aurat bagi wanita di dalam salat, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abdul Bar secara ijma'. Adapun kedua kaki bagi wanita itu aurat, ya, di dalam salat dan tentunya di luar salat juga apabila dia keluar rumah atau di hadapan selain mahramnya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abdul Bar mengatakan sepakat para sahabat bahwasanya kedua kaki wanita itu aurat. Demikian beberapa syarat sah salat. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Allahumma ya man la ilaha illa ant, Allahumma ihfaz alaina salatana, Allahumma ihfaz alaina salatana, Allahumma ihfaz alaina salatana, Allahumma taqabbal minna salawatina ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal khashi'in al-muqbilin al-waqifin baina yadayk ala ma yurdika ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal wa zidha wa barik fiha ya arhamar rahimin. Allahumma hdina fi man hadait wa tawallana fi man tawallait. Allahumma izzal islam wal muslimin wa alayka bil kuffari wal musyrikin wa alayka bil kuffari wal musyrikin ya arhamar rahimin. Allahumma waffiq wulata umurina, waffiq wulata biladil muslimin ay yu'zu dinana wa ay yu'lu kalimatak wa ay yakunu rahmatan 'ala ar-ra'iyyah ya arhamar rahimin wa 'ala al-muslimina ajma'in. Waffiq hukam al-muslimina ajma'in ay yaqumu bidinik wa ay yu'lu rayataka ya arhamar rahimin. Barakallahu fikum wa qumu ila salatikum yarhamukumullah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.